Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 4 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di daerah Quba. Tepatnya kemudian di hari Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah menuju kota Madinah. Di tanggal 12 Rabiul Awal, itulah tahun pertama Hijriyah. Di saat itulah kota yang sebelumnya tidak dikenal sebagai kota yang hebat, kemudian berubah menjadi kota yang suci disebabkan kehadiran manusia mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya bernama Yathrib kemudian dikenal dengan Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau yang disingkat dengan kota Al-Madinah. Sebuah daerah menjadi mulia dengan kehadiran penduduk yang mulia. Sebuah wilayah menjadi istimewa dengan kehadiran orang-orang yang saleh yang menyebarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Demikian pula sebaliknya, ketika sebuah wilayah ditinggalkan oleh ulamanya, ditinggalkan oleh orang saleh, ditinggalkan oleh orang-orang yang berbuat taat di dalamnya, maka bisa jadi wilayah itu, bisa jadi daerah itu berubah menjadi daerah yang tidak sebaik sebelumnya atau bahkan berubah menjadi daerah yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-41, awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Tidakkah mereka melihat anna na'til arda nanqusuha min atrafiha, kami datangi bumi ini dengan cara kami kurangi min atrafiha, dari ujungnya. Apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala mengurangi bumi ini dari ujungnya? Ada banyak penjelasan yang disampaikan oleh beberapa ahli tafsir. Dan maknanya bukan kemudian Allah jadikan daratannya menjadi lautan. Maknanya bukan kemudian Allah kurangi daratan bumi ini. Salah satu di antara tafsir yang disebutkan oleh Al-Baghawi, beliau mengutip tafsir yang disampaikan oleh Atha dan sekelompok ulama yang lainnya. Al-Baghawi mengatakan, wa qala Atha'un wa jama'atun nuqsanuha mautul ulama'i wa dhihabul fuqaha. Yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala mengurangi bumi ini adalah dengan wafatnya ulama dan perginya seorang ulama. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah daerah menjadi istimewa, sebuah daerah menjadi mulia ketika di sana ilmu disebarkan. Sebuah wilayah menjadi istimewa ketika ketaatan dikumandangkan. Sebuah daerah menjadi istimewa ketika dakwah kepada tauhid dan sunnah disebarkan. Mungkin bisa jadi ada sebuah daerah yang jauh dari peran para dai. Ketika para dai itu datang ke sana, maka para tulabul ilmi berdatangan untuk mengambil ilmu darinya. Sehingga yang awalnya mungkin kosong atau sepi dari kegiatan dakwah ahlu sunnah, namun walhamdulillah belakangan kemudian daerah itu diramaikan dengan hadirnya banyak sekali orang-orang yang mau belajar agama dari berbagai macam daerah untuk menggali ilmu dari para ulama yang datang ke daerah itu. Jember salah satu di antara kota
yang didatangi oleh para tulabul ilmi. Ribuan para tulabul ilmi, para penuntut ilmu datang ke kota ini, yang mungkin suasana semacam ini tidak kita jumpai beberapa puluh tahun yang lalu. Walhamdulillah, dengan hadirnya beberapa para doktor, kemudian para asatidzah yang turut mengajar di daerah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan sehingga daerah ini didatangi oleh yang lain. Dulu sebelum kota Madinah didatangi oleh Nabi SAW, kota ini hanya menjadi kota singgah bagi mereka yang melakukan perjalanan dagang dari wilayah dataran Jazirah Arab Selatan menuju ke daerah Syam. Namun ketika Nabi SAW tinggal di kota Madinah, iman berusaha untuk menetap di kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda, Innal imana la ya'rizu fil madinati, innal imana la ya'rizu fil madinati kama ta'rizul hayyatu fi hujriha. Sesungguhnya iman bersembunyi di kota Madinah sebagaimana layaknya ular yang bersembunyi di dalam rumahnya. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah Subhanahu wa taala. Betahnya orang yang tinggal di sini dalam rangka untuk belajar, tujuannya adalah dalam rangka untuk memupuk iman. Allah Subhanahu wa taala wilayah ini bisa menyebarkan kebaikan bagi yang lain, karena yang lain datang dalam rangka untuk memupuk iman mereka dengan belajar ilmu agama. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga suasana semacam ini bisa kita perbanyak di daerah-daerah yang lain. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang datang dari pelosok pulau selain Pulau Jawa, datang ke sini dalam rangka untuk belajar, atau yang dia datang ke kota Madinah dalam rangka untuk belajar, semoga bisa menciptakan nuansa yang sama di daerah-daerah yang lain, sehingga kita harap semoga daerah yang lain bernuansa sebagaimana nuansa ilmu yang bisa dihadirkan di kota Jember. Jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, Allah muliakan ilmu dengan memuliakan semua yang berkaitan dengan ilmu. Mulai dari ilmu sendiri Allah muliakan, orang yang berilmu Allah muliakan, dan para talibul ilmi yang sedang berusaha untuk mencari ilmu juga Allah muliakan. Nabi SAW bersabda, Innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat mengepakkan sayapnya sebagai bentuk penghormatan bagi talibul ilmi, ridhan bima yasna, karena mereka senang dengan apa yang dilakukan oleh talibul ilmi. Meskipun dia bukan ulama, dia baru di fase sedang ingin belajar, namun Allah Subhanahu wa taala sudah muliakan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan para malaikat yang mereka menjalankan semua perbuatan atas perintah Allah, mengepakkan sayapnya kepada talibul ilmi. Sebagian ulama menafsirkan makna para malaikat mengepakkan sayapnya adalah para malaikat itu turun sehingga tidak terbang. La tadau ajnihaha, dia meletakkan sayapnya dalam arti dia tidak terbang, kemudian turut serta untuk hadir dalam kegiatan belajar agama sebagaimana para talibul ilmi yang mencari ilmu. Karena itu jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang luar biasa semacam ini layak kita banyak sebarkan di tempat yang lain, agar bumi-bumi Allah yang lainnya turut menjadi bumi yang indah disebabkan kehadiran para tulabul ilmi yang turut serta menyebarkan ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah Subhanahu wa taala. Tantangan dakwah yang terbesar adalah ketika seseorang itu memulai. Dan perlu kita ingat bahwa manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, mendapatkan tantangan yang luar biasa ketika beliau memulai dakwahnya. Dan kondisi semacam ini
juga akan dialami oleh para umatnya yang ingin meniru langkah beliau dalam memulai dakwah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi siapapun yang ingin menegakkan kalimatullah di masing-masing daerah. Karena itu para talibul ilmi, mungkin Anda datang dari pelosok yang daerah itu barangkali bahkan sampai kondisi minoritas berkaitan dengan masalah penerapan syariah. Bahkan bisa jadi kondisi kaum muslimin di sana lebih sedikit dibandingkan non-muslim. Tapi kita punya satu tantangan. Di saat Anda datang ke sana dan memulai dakwah di sana, semoga ini menjadi awal tersebarnya dakwah di daerah tersebut. Dan siapa yang memulai kebaikan di sebuah daerah, dia sebagai perintis dan bukan sebagai ahli waris, insya Allah dia akan menuai pahala dari setiap orang yang turut serta mendapatkan pengaruh dari kebaikannya. Lahan kosong yang perlu kita perbaiki masih cukup banyak. Meskipun bisa jadi ada sebagian di antara para tulabul ilmi ketika dia lulus dari kuliah, barangkali dia lebih memilih untuk melanjutkan dibandingkan menjadi perintis. Namun jika kita ingin mendapatkan peluang pahala yang lebih besar, di mana menjadi perintis dia nanti akan mendapatkan pahala yang lebih banyak, Anda perlu beranikan diri. Saya siap untuk ditempatkan di daerah-daerah yang pelosok, walaupun bisa jadi harus mendatangi tantangan yang lebih besar. Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajruh man amila biha min ghairi ayyan qussa min ujurihim syai'a." Siapa yang mengawali sunnah yang baik dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan sekaligus pahala setiap orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebagian orang ingin hanya menjadi penerus, karena penerus lebih nyaman dibandingkan jadi pemula. Sebab penerus dia bisa menikmati perjuangan orang sebelumnya. Tapi ketika orang itu menjadi perintis, bukan ahli waris, bukan penerus, maka insya Allah nilai keutamaannya jauh lebih besar. Dan kita harapkan penyebaran semacam ini semakin banyak di pelosok-pelosok daerah yang lainnya, walaupun Anda harus mendatangi tantangan yang lebih besar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan peran para dai yang ada di Indonesia, baik yang saat ini sedang menyampaikan dakwahnya atau yang saat ini sedang belajar untuk menuntut ilmu agama, Allah berkahi setiap langkahnya dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pahala-pahala mereka abadi hingga yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum. Mari bergabung bersama ANB Akademi Angkatan Kelima. Insya Allah pendaftaran dibuka dari tanggal 1 hingga 19 Januari 2025. Untuk informasi lengkap, kunjungi anbacademy.id.